Peninggalan manusia purba yang ditemukan dalam galian arkeologi di Lembah Al-Natuf menunjukkan bahwa penduduk yang mendiami Palestina pada zaman prasejarah, mereka berasal dari keturunan yang disebut ras Laut Tengah. Sejak 3000 tahun sebelum Masehi, ketika terjadi berbagai eksodus ras Semit, mereka datang dari wilayah Arab dan menguasai Palestina, hingga menjadi mayoritas di sana. Pada saat itulah suku Kanan sampai di Palestina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, terjadi lagi eksodus ras Semit dari Moabia, Edomia dan Amonia. Mereka menetap di wilayah selatan Suriah, yang membentang dari Laut Mati hingga Teluk Aqobah. Kemudian terjadi eksodus ras Semit ketiga, yang dilakukan oleh kabilah Anbat. Mereka menyebar dan menetap di wilayah Syam sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Di sisi lain, ada kelompok lain yang melakukan eksodus ke Palestina pada sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Mereka adalah kaum Bahari yang datang dari wilayah Barat Asia Kecil dan Kepulauan Laut Ijah. Mereka menetap di pantai Palestina, yang kemudian dikenal dengan PLST atau Ba, Lem, Sin, Ta. Dengan cepat mereka berasimilasi dan melebur dengan orang-orang Kanan. Adapun orang-orang Bani Israel, mereka telah mencoba masuk Palestina dengan dipimpin Nabi Musa alaihissalam pada akhir abad ke-12 atau sekitar tahun 1230 sebelum Masehi. Kemudian setelah itu, mereka tinggal di wilayah-wilayah bagian timur Laut Palestina. Namun setelah kejatuhan kedua negara mereka, ada 10 dari 12 suku Bani Israel yang melakukan eksodus. Termasuk sejumlah besar mereka yang dipindahkan oleh kerajaan Babilonia pada tahun 721 sebelum Masehi, dan tahun 586 sebelum Masehi ke Irak, hingga jumlah mereka di Palestina menyusut drastis. Setelah mereka mengalami sedikit kebangkitan, ketika berhasil mendapatkan pemerintahan otonomi yang dipimpin oleh dinasti Mukabiya pada tahun 164 sampai 37 sebelum Masehi, yaitu saat berada di bawah hegemoni Mesopotamia, kemudian Romawi. Namun setelah abad kedua Masehi atau setelah tahun 135 Masehi, tak satu pun peran mereka yang dapat dicatat. Sementara itu jalur-jalur perdagangan di wilayah negeri Syam, sejak milenium pertama sebelum Masehi, telah dikuasai secara mayoritas oleh orang-orang Sabah dan Muin dari Yaman. Dan di antara kabilah-kabilah Arab pertama termasyhur yang mendiami wilayah Syam, termasuk di dalamnya tanah Palestina, adalah kabilah Qodaah yang di kemudian hari menjadi pemeluk Nasrani. Mereka ditunjuk oleh raja-raja Romawi untuk memimpin orang-orang Arab Syam. Kemudian datang kabilah Sulaih yang menggantikan tempat kabilah Qodaah. Kemudian Bani Ghassan eksodus dari Yaman pada akhir abad ketiga Masehi, dan menetap di wilayah utara Hijaz. Kemudian mereka berpindah ke negeri Syam, dan pihak Bizantium mengakui kepemimpinan mereka. Maka mereka pun mendirikan negara yang memisahkan antara kerajaan Romawi dan Persia. Kekuasaan mereka meluas menguasai kabilah-kabilah Arab di Palestina. Kerajaan mereka berlanjut hingga sekitar tahun 584 Masehi, yang mulai surut kekuasaannya setelah mereka menentang kerajaan Romawi. Dan ketika kerajaan Persia menyerbu negeri Syam pada tahun 713, mereka menghabisi seluruh keturunan orang-orang Ghassan. Peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad, dan mulai tersebarnya Islam. Sebelum masa Islam, negeri Syam mengenal 3 entitas Arab. Pertama adalah kemunculan kabilah Anbat di wilayah selatan,
Tadmur di wilayah utara, dan kabilah Ghassan berada antara kedua kabilah tersebut. Kabilah Tadmur belum pernah sampai pengaruhnya ke Palestina, sementara kabilah Anbat telah memusatkan diri di El Batra, bagian timur Yordania. Dengan cepat mereka memperluas pengaruhnya secara ekspansif, dan mendirikan kerajaan untuk diri mereka yang dipimpin oleh Al-Harits I sejak tahun 169 sebelum Masehi. Pada masa kejayaannya, kerajaan mereka meliputi wilayah-wilayah timur dan selatan Palestina, wilayah Huran, Idum, Madian dan wilayah pesisir Laut Merah. Kerajaan mereka mengepung wilayah orang-orang Mukabi atau Yahudi dari 3 arah, pada masa kekuasaan Al-Harits II dan III. Namun kerajaan mereka ini juga tidak bertahan lama, sampai akhirnya jatuh ke tangan Romawi pada akhir abad pertama Masehi. Setelah Futuh Islami, kabilah-kabilah Arab tersebar di Palestina dan berbaur dengan orang yang telah ada lebih dahulu, termasuk dengan kaum Kanan dan yang lainnya. Terus terjadi Arabisasi secara bertahap dan alami di bawah panji Islam, sampai akhirnya agama warga Palestina memeluk Islam dan lisan atau bahasa mereka Arab. Secara umum, orang-orang Arab yang tinggal menetap di Palestina, mereka adalah kaum Kohtawi, yaitu dari Arab Aribah, yakni dari kabilah Arab yang asal-usulnya kembali kepada asli Yaman. Di wilayah Hebron atau Al-Khalil dan sekitarnya, telah menetap Lakam dan anak kabilah Bani Abdul Dar. Mereka adalah anak keturunan Tamin ad-Dari radhiyallahu anhu. Kabilah Aribah yang paling menonjol adalah suku Himyar. Anggota suku ini menasabkan diri mereka ke kabilah Kuda'ah, yang anak kabilahnya tersebar di desa-desa El Batani atau Gaza, Jamain atau Nablus, Lembah Hanin atau Yafa dan yang lainnya. Dari anak kabilah Kuda'ah yang tersebar di Palestina adalah kabilah Kal, Bali, Jahinah, Jaram, Kudamah, Bani Bahra, Bani Atsrah, kabilah Kin dan Maskah. Sedang dari Arab Aribah adalah Bani Kahlan. Yang menonjol adalah suku Tai, yang hari ini dikenal dengan nama Samar, Lakam, Zubaid, Aus dan Khazraj, semuanya tersebar di tempat-tempat yang berbeda-beda di Palestina. Di sana juga ada sejumlah kabilah Arab dari wilayah utara Jazirah Arab yang dikenal dengan Bani Adnan atau Bani Ismail atau Bani Arab Mustarabah. Termasuk yang menisbatkan diri ke kabilah ini adalah kaum Quraisy, yang sejumlah marga keturunannya datang ke Palestina dari keturunan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abbas dan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Di sana juga ada kabilah Anzah, Harb dan yang lainnya. Bangsa Palestina masih tetap Muslim dan berlisan Arab sejak Futuh Islami hingga hari ini. Mereka tidak pernah terpengaruh oleh masa perang salib dalam struktur pendudukan, kecuali sedikit sekali, ketika orang-orang salib Eropa menyerbu mereka. Maka dengan cepat umat Islam menguasai serangan tersebut dan mengembalikan identitas kemuslimannya. Palestina tetap menjadi tempat yang menarik untuk ditempati, karena kedudukannya sebagai tanah suci, karena letak geografisnya yang strategis, karena cuacanya yang sedang, karena potensi pertanian, perdagangan dan yang lainnya. Karenanya, telah tinggal di Palestina orang-orang Israel dari bangsa Kurdi, Barbar atau Afrika, Chechnya, Bosnia, Turki yang kemudian terjadi Arabisasi dan berbaur dengan pendudukannya. Meski demikian, di Palestina masih tetap ada minoritas Nasrani yang hidup dengan aman dan tenang di bawah pemerintahan umat Islam. Di antara orang-orang Nasrani Palestina, mereka yang masih tetap pada agama mereka adalah penduduk Palestina. Dan juga orang-orang Nasrani yang ingin tinggal di Palestina berasal dari Armenia, Yunani dan yang lainnya.
Toleransi Islam juga diberikan seluas-luasnya kepada orang-orang Yahudi untuk tinggal menetap di Palestina. Mereka dianggap sebagai ahli zimah. Mereka hidup sebagai minoritas yang tidak memiliki obsesi politik. Pada awal abad ke-19, jumlah mereka tidak lebih dari 5.000 jiwa. Jumlah mereka meningkat menjelang program kerja aktif eksodus Yahudi ke Palestina, sekitar tahun 1880 hingga mencapai 23.000 jiwa. Ketika pasukan Israel menduduki Palestina pada tahun 1918, jumlah penduduk Palestina sekitar 665.000 jiwa. Sebanyak 550 jiwa warga Muslim, 60.000 jiwa warga Nasrani, dan 55.000 jiwa warga Yahudi, yakni orang Arab waktu itu mencapai 91,73% dari seluruh jumlah penduduk. Sedang Yahudi 8,27% yang mayoritasnya mereka itu adalah para pendatang asing, yang datang dari Rusia dan Eropa Timur selama 40 tahun sebelumnya. Di bawah penjajahan Inggris, yang telah berjanji mendirikan negara nasional bagi Yahudi di Palestina, terbuka lebar-lebar pintu migrasi Yahudi ke Palestina, dan pembangunan permukiman-permukiman Yahudi. Sehingga selama tahun-tahun 1919 sampai tahun 1948 saja, orang-orang Yahudi yang migrasi ke Palestina sebanyak 483.000 jiwa. Akan tetapi, sampai keluarnya keputusan PBB mengenai pembagian Palestina pada November tahun 1947, orang-orang Arab Muslim Palestina masih tetap mayoritas. Sesuai dengan maklumat dari Lajnah PBB yang menyarankan pembagian Palestina, maka jumlah penduduk Arab Muslim Palestina mencapai 1.237.374 jiwa, atau 67,05% dari total jumlah penduduk yang ada, sedang Yahudi sekitar 608.225 jiwa, atau 32,95% dari total jumlah penduduk. Angka ini berdasarkan data resmi pihak Inggris tahun 1946. Keputusan PBB yang zalim dengan membagi Palestina ini, telah berupaya memberikan legalitas bagi pendirian entitas, negara, Zionis Yahudi di tanah Palestina. Wujud kezaliman yang paling menonjol akibat dari keputusan PBB ini adalah tercerai-berai dan terusirnya warga Palestina. Di wilayah yang dibagi, di mana orang Yahudi mendapat bagian 54% tanah, orang Yahudi yang tinggal hanya 498 orang, dan orang Arab Muslimnya 497.000 jiwa. Sedang di wilayah yang dibagi, di mana orang Arab Palestina Muslim mendapat 45% tanah, orang Arab Palestina yang tinggal sebanyak 725.000 jiwa, sementara Yahudi hanya 10.000 orang saja. Sementara itu, diputuskan wilayah Al-Quds, yaitu 1% dari tanah Palestina, berada dalam kontrol internasional, dengan dihuni 105.000 Arab Muslim Palestina dan 100.000 Yahudi. Berdasarkan studi data yang mendalam, yang dilakukan Janet Abu Lagat, bahwa jumlah orang-orang Palestina Arab Muslim pada akhir tahun 1948, sekitar 1.398.000 orang. Sedang menurut perkiraan Salman Abu Sittah, pada tahun yang sama, jumlah orang Palestina sekitar 1.441.000 jiwa. Dikarenakan orang-orang Yahudi benar-benar telah siap menghadapi perang, dengan mendapat dukungan dari kekuatan superpower untuk membagi Palestina, bahkan siap untuk melakukan ekspansi wilayah entitas Yahudi, dan mengusir orang-orang Palestina,
dari tanah yang telah beratus-ratus tahun mereka tempati, maka perang tahun 1948 benar-benar menjadi bencana dan prahara besar bagi rakyat dan bangsa Palestina. Berdasarkan data pihak PBB, sedikitnya 726.000 orang Palestina terusir dari tanah tinggal mereka, dan menurut prediksi jumlah itu bertambah mencapai 900.000 pengungsi. Artinya lebih dari 2/3 rakyat Palestina telah terusir dari kampung halaman mereka. Di mana orang-orang Zionis Yahudi telah mempraktekkan salah satu cara paling biadab dalam melakukan pembersihan etnis dalam sejarah modern. Kemudian posisi orang-orang Palestina yang terusir digantikan oleh orang-orang Zionis Yahudi dari berbagai jenis bangsa dan warna. Pada tahun 1967, penjajah Israel menganeksasi wilayah Palestina yang tersisa yaitu tepi barat dan jalur Gaza, dan mengusir 330.000 rakyat Palestina berikutnya. Dan penjajah Zionis Israel melarang, dan sampai saat ini masih tetap melarang, orang-orang Palestina kembali ke tanah-tanah mereka. Oleh karena itu, dalam jumlah yang sangat besar, lebih dari separuh total penduduk Palestina sebagai pengungsi di luar tanah Palestina, yakni sekitar 4.830.000 pada tahun 2002, atau sekitar 50,55% dari total jumlah warga Palestina. Masalah pengungsi Palestina adalah masalah kemanusiaan yang paling sulit dalam sepanjang sejarah modern. Mereka adalah para pemilik tanah, paling banyak jumlah dan paling lama mengalami tindak kejahatan, bila dibandingkan dengan pengungsi-pengungsi seluruh dunia sejak tahun 1948. Meski demikian, dunia internasional masih tunduk dan mengamini kekuatan negara-negara adidaya, khususnya Amerika Serikat bersama Zionis Israel, yang melarang dan mencegah orang-orang Palestina kembali ke tanah air mereka. Meski sudah ada puluhan resolusi PBB yang menegaskan hak mereka untuk kembali.